Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lemper yang enak banget. Di sini aku siapkan beras ketannya sebanyak 2 kg yang sudah aku cuci bersih ya. Kemudian kita akan rendam dulu beras ketannya selama 4 jam, baru nanti kita mulai proses berikutnya. Sambil menunggu berasnya direndam, kita akan bikin isiannya ya. Untuk bikin isiannya di sini aku akan memakai daging giling. Ini aku siapkan daging giling sebanyak 1 kg. Kita masukkan dulu ke dalam wajan, kemudian kita siapkan bumbunya. Di sini aku pakai bawang merah sebanyak 14 siung, kemudian ada kemiri 4 butir, ada 6 bawang putih dan 1 sendok teh merica. Nah, setelah ini kita akan haluskan. Di sini aku menghaluskan memakai ulakan, tapi juga bisa menghaluskan memakai blender ataupun chopper. Tambahkan lagi garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita akan ulek lagi sampai nanti halus. Baru nanti kita akan masukkan ke dalam panci atau wajan berisi daging gilingnya. Kita tambahkan lagi gula jawa atau gula merah sebanyak 300 gram ya. Kemudian 3 lembar daun salam supaya nanti lebih wangi. Tambahkan lagi lengkuas besarnya kurang lebih 2 jempol. Kemudian 1 batang serai dan ada santan sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Kalau semua bahan sudah masuk, kita akan ratakan sebentar menggunakan spatula. Baru nanti setelah ini kita akan masak. Nah, untuk memasaknya caranya begini Flavis. Pertama-tama kita pakai api besar dulu. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Nah, Flavis, untuk membuat isian lemper yang seperti ada di resep ini agak sedikit perlu sabar ya, karena prosesnya agak lama. Kita akan aduk-aduk-aduk sampai nanti airnya asat. Kemudian kalau misalnya airnya sudah asat seperti ini, nah tapi masih ada sedikit basah, kita akan masih aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar kering supaya nanti lemparnya itu jadinya awet Flavis. Oke? Nah, ini hasilnya setelah dimasak dan sudah kering. Sekarang kita akan dinginkan. Kalau misalnya males membuat isian daging seperti ini, boleh pakai abon aja juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tengok berasnya. Ini berasnya sudah direndam selama 4 jam. Kita akan tiriskan. Nah, karena ini sudah dicuci dengan bersih tadi sebelum direndam, jadi nggak perlu aku cuci lagi. Nah, sekarang kita akan kukus berasnya terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan kukusannya dari Viera, ini cantik banget, tutupnya juga kaca. Kemudian di sini ada 2 sarangan, jadi kalau misalnya mau masak banyak langsung aja jadi satu. Karena tutupnya kaca, jadi nanti kita bisa ngintip pada saat kita masak. Nah, sekarang kita akan tuang berasnya ke dalam kukusan, tapi aku pakai selapis dulu aja, 1 sarangan dulu. Kemudian kita akan kukus selama 1 jam. Setelah air mendidih ya, ingat ya, 1 jam setelah air mendidih. Kalau sudah setelah 1 jam kita masak, kita angkat dan kita akan karuk ya. Nah, cara ngaruknya gini Flavis. Kita akan ambil beras yang sudah tadi kita kukus, lalu masukkan ke dalam wadah, baskom boleh, mangkok boleh, yang penting besar ya. Nah, setelah ini kita akan siapkan santan. Nah, di sini aku menggunakan santannya dari Kara ya. Maksud aku santan instan, boleh pakai merek apa aja karena di sini kita tuh perlu santan yang bagian kanilnya aja atau santan yang kentalnya aja gitu loh Flavis. Nah, kalau misalnya Flavis susah untuk membuat santan dari kelapa asli dan ngambil bagian kanilnya, Flavis bisa pakai santan instan. Kemudian tambahkan lagi air sebanyak 400 ml dan garam sebanyak 2 sendok teh. Kita akan aduk-aduk supaya semua bahannya rata. Baru kita akan tuang santan ini ke dalam ketannya. Nah, caranya sedikit-sedikit ya nuangnya, jadi nggak boleh langsung sekaligus banyak. Sedikit-sedikit, kalau misalnya sudah agak rata, kita tuang lagi, sedikit-sedikit lagi. Nah, sampai nanti santannya habis, kita aduk-aduk sampai benar-benar rata. Kemudian setelah ini kita akan kukus lagi ya. Nah, kita masih menggunakan kukusan yang sama, tambahkan lagi air karena tadi sudah sedikit asat. Ini nggak perlu dicuci, langsung aja kita tuang ketan yang sudah kita karu dengan santan.
Nah, kalau semua sudah dituang, kita akan kukus lagi. Jadi emang agak sabar bikinnya ya, tapi nanti hasilnya enak banget Flavis. Nah, ini kita akan kukus lagi selama 1 jam setelah air mendidih. Oke? Kalau misalnya sudah 1 jam kita masak, kita akan angkat lagi. Nah, kita siapkan isiannya. Ini tadi isiannya sudah tadi kita buat. Dan daun pisang untuk membungkus. Dan juga ada tusuk gigi. Boleh pakai tusuk gigi ataupun pakai staples juga nggak apa-apa. Nah, cara membungkusnya seperti ini Flavis. Kita ambil kain lap supaya nanti nggak panas di tangan. Dan juga kita akan lapisi dengan plastik supaya nggak lengket. Caranya, kita ambil ketannya, kemudian kita pipih-pipihkan seperti ini. Kalau sudah pipih, kita akan letakkan daging giling isiannya di tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian kita akan gulung. Nah, caranya seperti ini ya Flavis. Gampang banget kok Flavis, nggak usah khawatir. Dan nanti hasilnya juga enak banget. Nah, kalau nanti bentuknya sudah gilik seperti ini dan sudah terbungkus rapi dengan ketan, lalu kita akan siap untuk membungkusnya. Siapkan daunnya untuk membungkus. Gampang banget kok Flavis untuk membungkusnya. Kita seperti membungkus kalau kita bikin lontong. Nah, ini harus benar-benar set gitu ya, nggak boleh longgar daunnya. Kemudian kanan kirinya akan kita kunci menggunakan tusuk gigi seperti ini. Nah, aku mau kasih tahu Flavis di rumah nih, kalau misalnya Flavis bikin lemper dengan cara seperti ini, itu mau 3 hari nggak dimasukin kulkas juga nggak bakalan basi. Apalagi kalau mau dimasukin kulkas, itu bisa lebih awet lagi buat sebulan, itu nanti nggak akan basi dan dimaam masih tetap enak. Tapi caranya, kalau mau maam nanti dikukus lagi ya. Nah, cara-cara seperti ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang di desa. Bayangkan Flavis kalau orang mantu atau punya gawe di kampung itu kan, kalau zaman dulu tuh nggak punya kulkas Flavis. Jadi mereka itu masak itu sehari sebelum hari hajatan dan sehari setelah hajatannya pun rasanya masih enak. Nah, cara bikinnya itu seperti ini Flavis. Nah, ini bagian ujungnya digunting-gunting supaya lebih rapi ya. Nah, setelah ini kita akan kukus lagi kurang lebih selama 1 jam. Jadi biar benar-benar tanak. Ingat 1 jam itu setelah airnya mendidih ya. Nah Flavis, ini setelah 1 jam dikukus, hasilnya seperti ini. Ini harus langsung diangkat ya, benar-benar harus begitu matang langsung diangkat dan diangin-anginin. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya Flavis. Ini setelah dingin. Ini rasanya enak banget, pulen, manisnya pas, dan juga awet. Memang rupanya itu nggak secantik lemper-lemper yang ada di toko-toko ya, tapi untuk rasa dan awetnya itu juara. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dadah!